Hai semua, jumpa lagi di biologi. Kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Yuk disimak. Ingat like and subscribe ya. Kira-kira gimana ya proses beredarnya darah di dalam tubuhmu? Ada yang tahu? Untuk beredar di dalam tubuh manusia, darah memerlukan organ-organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Misalnya, jantung, arteri, vena, dan kapiler nih untuk beredar. Oleh karena itu, peredaran darah manusia disebut dengan peredaran darah tertutup. Yuk, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah jantung. Jantung ini merupakan organ pada manusia yang penting banget guys. Merupakan alat pemompa darah. Jantung kanan memompakan darah menuju paru-paru dan jantung kiri memompakan darah menuju arteri, vena, dan kapiler. Letaknya jantung ada di pusat rongga dada. Atrium sebagai tempat masuknya darah dan mengalirkan darah ke ventrikel. Sedangkan ventrikel nih, dia menyediakan tenaga utama untuk mendorong darah. Jantung terdiri dari 4 ruangan. Di antara atrium kanan dan ventrikel kanan terdapat katup tricuspidalis. Sebaliknya, di antara atrium kiri dan ventrikel kiri terdapat katup bicuspidalis. Jantung memegang peranan penting dalam menentukan berapa banyak darah yang dipompa dalam satu periode. Tentu tergantung pada aktivitasnya guys. Faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung antara lain jenis kelamin, berat ringannya suatu aktivitas, kondisi psikologis seseorang, suhu tubuh, atau faktor bahan lain seperti makanan dan obat-obatan. Tentunya kamu udah familiar dong dengan gambar berikut ini. Yap, tensimeter untuk mengukur tekanan darah. Tekanan darah itu apa ya? Tekanan darah biasanya menunjukkan tekanan dalam arteri utama. Tekanan darah pada saat jantung mengembang dan darah mengalir ke dalam jantung disebut tekanan diastol. Sebaliknya, tekanan darah pada saat otot jantung berkontraksi dan darah dipompa keluar jantung disebut tekanan sistol. Tekanan darah pada orang normal antara 120 per 80 mm/Hg, di mana angka 120 menunjukkan sistol dan 80 menunjukkan diastol. Pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi menjadi 3, ada arteri, vena, dan kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke jaringan. Umumnya sifatnya tebal, kuat, dan elastis. Vena merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari kapiler ke jantung. Vena tipis dan tidak elastis, letaknya dekat permukaan tubuh. Sedangkan kapiler merupakan pembuluh darah kecil tempat terjadinya pertukaran gas pada jaringan. Yuk kita lihat tabel perbandingan antara pembuluh arteri atau pembuluh nadi dengan pembuluh vena atau pembuluh balik. Ayo disimak, baca sendiri ya.
peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah pulmonalis disebut juga peredaran darah kecil karena darah mengalir dari jantung melalui ventrikel kanan menuju paru-paru dan kembali menuju ke jantung melalui atrium kiri. Sebaliknya, pada sistem peredaran darah sistemik, darah mengalir ke semua jaringan tubuh sehingga disebut peredaran darah besar. Pada peredaran darah besar, darah mengalir dari jantung melalui ventrikel kiri menuju ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Kemudian, darah kembali lagi menuju ke jantung melalui atrium kanan. Jantung berdetak sepanjang hidup kita. Oleh karena itu, jaga jantung tetap sehat ya guys. Sampai jumpa lagi ya semua. Bye.